Hai Dalsor, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya bersama BNN Kabupaten Deli Serdang dengan tema kita rehabilitas versus hukuman penjara. Mana lebih efektif? Ya, mungkin kita pernah lihat yang sudah direhabilitas kembali terjerumus memakai narkoba. Begitu juga yang sudah dipenjara masih juga bisa kembali menggunakan narkoba. Tapi sering juga sebaliknya, setelah direhabilitas dan hukuman penjara, rehabilitasi atau hukuman penjara mana yang lebih efisien? Dan hari ini juga kita sudah bersama narasumber kita, ada Bang Ahmad Surya Amzai dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Halo Bang. Halo. Kali ini kita akan bicara data mana yang lebih efektif untuk membuat efek jera kepada pemakai narkoba. Bang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkoba? Oke, yang dimaksud dengan rehabilitasi itu pemulihan penyalahgunaan narkoba itu baik fisik, psikologis, dan bisa dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya tentang rehabilitasi mana lebih efektif antara rehabilitasi dengan penjara, sama-sama efektif, hanya saja kekurangan di penjara itu tidak ada yang namanya itu psikoaktif untuk pemulihan yang ada orang yang terkena narkoba, pecandu narkoba. Itu dia kalau rehabilitasi itu dari dia psikisnya. Pertama dia masuk itu apa yang harus diperbaiki itu adalah pola pikirnya. Jadi yang selama ini dia memakai narkoba, jadi bagaimana supaya habis dari tubuhnya itu tidak pakai lagi. Itu yang pertama psikis, yang kedua itu psikolognya. Artinya orang yang terkena narkoba ini itu yang banyak ya yang sering dihajar itu adalah kepala. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih efektif, kalau menurut saya yang efektif adalah rehabilitasi. Setelah direhabilitasi itu udah nggak bakal mengulang atau gimana? Nah, kalau lagi tanya rehabilitasi itu pasti ada ngulangnya, karena yang dimakan oleh pecandu narkoba ini adalah kepala kita, saraf otak yang kena. Jadi bakal ada nanti itu, pasti namanya itu relapse. Kalau orang yang pecandu narkoba itu kita tidak bisa kita bilang itu selesai habis semua. Pasti bakal ngulang ya? Pasti bakal ngulang. Karena itu tadi yang dimakan itu otaknya. Nah, bedanya kalau di penjara itu nggak ada psikologisnya. Dia hanya pendekatan secara keagamaan, itu ceramah-ceramah doang. Kalau di rehabilitasi kan ada konselingnya, apa kegiatan hari ini, gimana perasaan hari ini, kesehatannya, apa yang dirasakan dalam tubuh. Itu sebenarnya yang kalau rehabilitasi. Kalau sisi efektivitas, mana yang lebih baik dalam menurunkan risiko kambuh? Kalau efektivitas itu resikonya itu sering ya gimana bilang ya, kesehatannya yang biasanya itu yang kurang. Karena kalau orang yang udah sakit di sarafnya itu kan ngefek semua ke badan. Jadi pasti ada relapse-nya terus itu. Ah, gitu dia. Apakah ada data atau penelitian yang mendukung hal ini? Oh, kalau datanya itu banyak. Undang-Undang 35, UNODC itu ada datanya. Kalau di Indonesia aja itu 2,3 pecandu narkoba dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di Deli Serdang itu bisa dikatakan dari 10 yang kena pecandu itu bisa dikatakan 7 ataupun 8. Itu dia kalau dikerucutkan. Nah, bagaimana stigma masyarakat terhadap mantan napi dan mantan peserta rehabilitas, Bang? Kalau ditanya stigma dari masyarakat itu, kalau dia orang yang pernah di penjara itu namanya kriminalisasi. Nah, bedanya dengan orang yang habis rehab itu biasanya itu orang sakit yang dipulihkan. Nah, stigma itu biasanya yang lebih menonjol itu bahwa orang yang pecandu narkoba itu bukan kriminalisasi. Dia hanya orang yang sakit yang diobati secara fisik dan psikologisnya.
Itu kalau di stigmanya. Oke, kalau menurut Abang nih, apakah Undang-Undang Narkotika sudah berpihak pada rehabilitasi? Kalau dari segi Undang-Undang Narkotika itu sudah berpihak. Jadi dia ada kategorinya itu, kalau dia pengedar narkoba wajib dipenjara. Kalau dia pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Jadi ada dua. Satu itu penekanan secara hukum dengan hukuman yang setimpal. Ada itu, yang kedua itu dengan rehabilitasi, memulihkan lagi. Jadi kalau namanya orang yang kena narkoba ini bukan sembuh, pulih. Pulih. Iya. Oke, dari sisi biaya mana yang lebih membebani negara nih Bang, penjara atau rehabilitas? Nah, kalau dari segi apa namanya itu, biaya ya. Kalau biaya itu, kalau saya bilang itu lebih banyak di penjaranya. Karena kalau di penjara itu kan bisa dikatakan itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Biaya makannya, belum lagi biaya yang lain-lain. Tapi kalau dia rehabilitasi awalnya doang. Nah, awalnya doang itu kita contohkan aja. Kita membawa satu residen itu keluar kota. Ataupun kalau di sini memang ada lokal rehabilitasi, itu ada di Deli Serdang. Tapi itu biasanya kan lama panjang itu nunggunya. Kalau dibawa ke sana hanya ongkosnya doang. Kalau untuk pembiayaan dari negara, begitu dia sampai di tempat rehabilitasi itu ditanggung semua. Iya, itu kalau dari segi pembiayaan. Oke, apa yang bisa dilakukan pemerintah, LSM, dan masyarakat agar rehabilitas lebih efektif? Kalau ditanya efektivitas, perlu edukasi publik lah, istilahnya pemahaman kepada masyarakat tentang rehabilitasi itu. Jadi semakin banyak orang menyuarakan tentang rehabilitasi, maka semakin banyak orang yang ingin putus zat dari yang namanya pecandu narkoba. Itu dia. Kalau kita anggap, misalnya jangan hanya kami. Jadi boleh dikatakan tokoh masyarakat, LSM, ataupun kalau bisa yang dianjurkan itu BNN dan pemerintahan setempat, Pemda. Jadi kalau semuanya disuarakan, jadi orang pun tidak takut, nggak ada stigma ditangkap lagi. Langsung dia, oh ini ada rehabilitasi, bisa kita dipulihkan, seperti itu. Tapi kebanyakan langsung ditangkap ya? Langsung tangkap, karena itu tadi emang ada undang-undangnya. Kalau Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada 2 kategori. Kalau undang-undang sebelumnya itu, kalau apabila menemukan ada barang bukti langsung tangkap, itu emang nggak salah. Karena ada barang bukti. Ada barang bukti. Ya, mungkin ini harapan Abang nih ke depan, lebih banyak rehabilitasi atau tetap hukuman penjara? Kalau harapan saya itu bagi pecandu narkotika wajib rehabilitasi. Wajib. Karena untuk pemulihan, untuk dikembalikan kepada masyarakat. Kalau dia pengedar narkotika, itu baru hukuman mati. Jadi ada kalau dia apa namanya itu, pengedar narkotika itu memang harus dihukum. Karena kan dia yang membawa. Dia yang membawa, dia yang mengedarkan. Kalau dia pecandu narkotika, dia ini korban. Orang yang kita bisa katakan orang sakit yang pengen dipulihkan. Nah, itu. Mungkin ini Bang, terakhir, closing statement. Apa yang mau Abang sampaikan untuk masyarakat luas di Kabupaten Deli Serdang? Apabila ada keluarga, teman, ataupun sahabat yang menggunakan narkoba, cepat-cepatlah harus rehabilitasi. Karena kenapa kita bilang seperti itu? Kalau dia kena penjara, itu tidak ada yang efek, yang hanya efek jera. Tapi kalau dia rehabilitasi, itu memulihkan, mengembalikan orang yang semula pecandu narkoba kembali ke masyarakat dengan tujuan tidak ada lagi penggunaan narkoba. Jadi jangan takut-takut, mau kemana, mau langsung ke kantor boleh, datang langsung boleh, kami terus terima. Tidak di penjara, nah itu statementnya. Tidak di penjara, malah direhabilitasi. Jadi tidak ada kurung-kurungan, dikurung di penjara seperti yang di Polres atau di mana, itu nggak ada. Datang silahkan kita isi, kita ikutin prosedurnya,
kita berehabilitasi. Oke, mungkin yang terakhir dari saya, terima kasih Bang Hamzaid udah datang ke podcast kita. Kita tunggu untuk kedatangan selanjutnya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bekerja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Bye-bye.